jihad. Jadi siapa yang membela mereka? Cuman Indonesia dan kelompok-kelompok negara radikal yang tidak pakai nalar, otaknya itu ditaruh di pantat mungkin ya. Jadi tidak lagi ingin untuk menyatakan kebenaran. Sehingga sekarang juga kemunafikan demi kemunafikan. Mau boikot Israel. Apa? Israel tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun dari Indonesia. Dan Israel tahu itu, tapi Israel itu berhati baik. Saya kasih contoh. Tsunami 2004, meskipun Israel dari dulu tahu Indonesia membenci mereka cuma gara-gara agama, padahal tidak ada hubungan langsung. Bahkan seperti Gus Dur nyatakan dulu, kita ini kok secara geografi terlalu jauh, kok memusuhi orang yang kita sendiri tidak tahu mereka. Egypt ingin untuk bersahabat dengan mereka dan negara-negara sekitarnya, negara-negara Islam. Kok kita ini ikut-ikutan yang nggak benar. Jadi kalau pemimpin Indonesia mempunyai wawasan berpikir seperti Gus Dur, dan saya yakin juga seperti Ibu Koni ya, dan pasti masih ada yang lain-lain lah. Tapi ya mereka nggak berani bersuara karena takut dengan para jingkrang ini yang serban putih yang beraninya itu provokasi seperti siapa itu yang suka di TV Kadrun, TV One, Haikal Hasan dan lain-lain. Karena memang suara mereka harus dikerasin. Sama dengan kemarin kita lihat. Shalom Pak Paul. Shalom. Ya, terima kasih dan selamat malam Indonesia. Saya kembali kepada bagaimana sistem di Indonesia, di mana ya para petinggi pemerintahan dan juga yang duduk dalam partai itu selalu memanipulasi berita, dan memang terus terang Indonesia ini munafik ya. Karena apa yang mereka sampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang seharusnya mereka berpegang kepada kebenaran. Ya misalnya kemarin-kemarin kita lihat di mana marak di Indonesia mengenai memboikot produk-produk dari Israel. Pertama, Israel tidak ada kepentingan untuk Indonesia. Tetapi Indonesia tergantung kepada kemajuan atau inovasi-inovasi yang dicapai oleh orang-orang Israel. Masalahnya di sini, mereka ini membohongi rakyat sebenarnya, dan rakyat juga masih di dalam kapasitas yang tidak ingin meneliti secara benar, jadi masih tolol. Kalau misalnya masyarakat yang sudah berpendidikan yang cukup bagus, pasti mereka juga mencari source yang lain, tidak tergantung kepada apa yang Retno sampaikan, apa yang Jokowi sampaikan, apa yang disampaikan oleh Ma'ruf MD dan Yusuf Kala. Ini semua pembohongan semua, ini hoax. Jadi kembali kepada memboikot produk Israel. Marilah kita bicara jujurlah, jangan munafik dan jangan membohongi rakyat. Andai kata mereka secara prinsip tidak ingin mengakui kemajuan orang-orang Israel, ya tutuplah atau cut itu pemakaian internet. Sedangkan yang mereka pakai sekarang untuk membohongi dunia adalah karena kemajuan Israel. Dan juga mengenai peralatan-peralatan yang dipakai setiap hari di Indonesia, iPhone. Kalau mereka yang punya laptop semua, siapa yang menjadi pencipta dari semuanya ini? Kebanyakan orang-orang Israel. Kalau mereka suka berkomunikasi, Twitter, Instagram, Facebook, mana mungkin Indonesia saat ini tidak ada perangkat-perangkat seperti ini. Jadi di sini kita lihat bahwa Indonesia ini selalu membodohi masyarakat, dan masyarakat ingin juga dibodohi. Karena dengan itu aja, pokoknya ya kalau sudah pakai jenggot, celana putih, dan sorban, itulah yang sudah pasti. Jadi di sini kita ingin untuk melihat supaya bangsa Indonesia jangan terus kembali kepada zaman kuda masih makan batu ya. Jadi di sini
Nyata betul Indonesia itu gampang sekali di framing. Sehingga tidak lagi melihat kepada fakta. Dunia ini tanpa internet nggak mungkin lah bisa melakukan segala sesuatu. Dan kebanyakan kita bekerja dari rumah karena adanya inovasi-inovasi daripada orang-orang yang mendapat Nobel Prize, orang-orang Israel. Tapi Indonesia tahu itu, petinggi-petinggi pasti tahu. Tapi mereka ingin untuk menunjukkan sepertinya mereka mempunyai kekuatan. Padahal tidak ada kekuatan apapun. Peralatan senjata, ya nggak mungkin lah Indonesia lawan Singapura. Karena Singapura ini dari awal, dulu saya sampaikan, mereka mencari hubungan langsung dengan Israel. Lee Kuan Yew, pada waktu mereka merdeka, mereka tidak ada harapan bagaimana caranya. Tapi mereka menggait Israel karena Lee Kuan Yew pinter. Tanpa menggait Israel, nggak mungkinlah peralatan militer mereka secanggih apa yang mereka hadapi sekarang dan perekonomian mereka. Jadi Indonesia tidak belajar dengan bagaimana kita membangun negara tanpa menggunakan pengetahuan kita yang sesungguhnya bagian pribadi setiap orang, yaitu agama. Jadi agama ini yang dijadikan suatu patokan atau pattern daripada Indonesia, sehingga membodohi kemana saja. Misalnya presiden ke luar negeri, berapa kali saya ikutin, Indonesia is the most largest population in the world. Ini apa-apaan? Justru sebenarnya memalukan, karena dipertanyakan apa yang dicapai Indonesia, apa inovator daripada Indonesia yang begitu banyak penduduk Islam. Jadi sebenarnya Presiden dan Retno itu justru membodohi rakyat Indonesia. Dan sekarang kita kembali, kepentingan Israel untuk Indonesia nggak ada, tapi kepentingan Indonesia untuk Israel banyak sekali lah. Termasuk dalam komunikasi yang mereka lakukan untuk membodohi rakyat. Nah ini yang saya ingin sampaikan, bahwa yang masuk di dalam media-media seperti TV One, CNN, dan semuanya, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi hampir semua dunia. Jadi pada waktu massacre di Israel 7 Oktober itu, mereka memang mengirim fotografer freelance yang disuruh oleh si Yahya Sinwar ya. Dan ada di fotonya mereka ciuman setelah berhasil. Jadi itu propaganda untuk menyatakan, kan banyak kita lihat, wah Israel sudah habis diserang oleh kelompok Hamas. Tapi cuma sampai di sana sebenarnya, dan mereka sengaja kirim wartawan mereka yang juga dikonsum oleh mainstream media, termasuk mainstream media di Amerika Serikat. Sekarang dipertanyakan oleh intelijen Amerika Serikat dan juga untuk Mossad, karena ini membodohi dunia. Dan orang yang disuruh oleh si Yahya Sinwar ini adalah memang propaganda menunjukkan bahwa hebat. Jadi di negara-negara Muslim yang fanatik termasuk ya Indonesia pernah menyatakan wah hebat itu sudah habis Israel. Padahal dalam kenyataan sekarang ya, inilah kehancuran daripada teroris itu. Dan tidak berhenti di sini saja. Dan memang Netanyahu dan semua kabinetnya itu sepakat nggak boleh dikasih kesempatan lagi, karena sekarang atau never. Jadi ya pelan-pelan saja lah, tunggu aja tanggal main untuk Hizbullah segala. Dan pasti akan ke Iran lah. Kita berani mengatakan ini karena ya memang sebenarnya kepala ular kan dari Iran. Jadi kita nggak usah sembunyi-sembunyi menyatakan ini. Dan sudah dipastikan oleh ya Amerika sendiri dan juga untuk Israel. Jadi ya memang pelan-pelan lah, tapi ini pasti begitu. Jadi Indonesia apa yang diharapkan? Bahkan memusuhi, dan kita juga kan diberikan suatu logika lah. Kalau manusia itu ini ingin mengevaluasi, kok bisa ya penduduk yang nggak sampai 10 juta bisa mengalahkan ratusan juta di sekelilingnya dari dulu sampai sekarang. Seharusnya ada pertanyaan, bahkan dunia. Jadi kalau memang ini frontal war, ya terus terang saja, habislah Iran dan sekitarnya termasuk Turki. Cuman karena ya Israel itu bermain cantik lah di dalam kalau persepak bolaan, mereka nggak bau juga lah mencari gara-gara. Tetapi kalau dia diundang, dia akan layani. Jadi kalau Indonesia ini terus membodohi rakyatnya selalu dengan ya Israel kita boykot produknya, ini mulutnya si Mahfud dan si Maruf Amin yang Yusuf Kala ini. Karena apa? Mereka juga ada kekecewaan di mana rumah sakit Mercy itu yang dibangun oleh
pendanaan daripada Yusuf Kala dan kawan-kawan radikal sudah terbukti, masih juga mau disangkal. Itu sudah terjadi di mana-mana. Dan kemarin ada kunjungan daripada bekas Prime Minister dari London, ya, si Boris Johnson, dan bekas Prime Minister Australia, yang mana mereka langsung melihat tempatnya ini. Dan mereka itu, ya, saya senang sekali tegas menyatakan bahwa ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Dengan mereka melihat bagaimana yang di kibbutz itu dibombardir oleh jihad. Jadi siapa yang membela mereka? Cuman Indonesia dan kelompok-kelompok negara radikal yang tidak pakai nalar, otaknya itu ditaruh di pantat mungkin, ya. Jadi tidak lagi ingin untuk menyatakan kebenaran. Sehingga sekarang juga kemunafikan demi kemunafikan. Mau boikot Israel. Apa? Israel tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun dari Indonesia. Dan Israel tahu itu, tapi Israel itu berhati baik. Saya kasih contoh. Tsunami 2004, meskipun Israel dari dulu tahu Indonesia membenci mereka cuma gara-gara agama, padahal tidak ada hubungan langsung. Bahkan seperti Gus Dur nyatakan dulu, kita ini kok secara geografi terlalu jauh, kok memusuhi orang yang kita sendiri tidak tahu mereka. Egypt ingin untuk bersahabat dengan mereka dan negara-negara sekitarnya, negara-negara Islam. Kok kita ini ikut-ikutan yang nggak benar. Jadi kalau pemimpin Indonesia mempunyai wawasan berpikir seperti Gus Dur, dan saya yakin juga seperti Ibu Koni, ya, dan pasti masih ada yang lain-lain lah. Tapi ya mereka nggak berani bersuara karena takut dengan para jingkrang ini yang serban putih yang beraninya itu provokasi, seperti siapa itu yang suka di TV Kadrun, TV One, Haikal Hasan, dan lain-lain. Karena memang suara mereka harus dikerasin. Sama dengan kemarin kita lihat, ada yang memberikan propaganda provokasi, baru harus disambut dengan takbir. Dengan begitu, sama dengan Risi kan, Munarman, Waloni, dan semuanya. Jadi kita tidak bisa terus dibodohi seperti ini. Jadi saya harap rakyat itu coba juga mencari berita-berita yang lebih relevan, ya, dan tidak perlu untuk adanya keberpihakan, tapi objektivitas harus kita miliki di sini. Jangan kita disusupi terus dengan permainan kotor daripada politisi kita dan pemimpin bangsa. Kita sendiri bermasalah kok di Indonesia ini saat ini, dalam keadaan ini tidak baik. Saya bilang hubungan antara Jokowi dan Megawati ini akan menjadi triggering problem, karena di Jokowi dianggap loncat pagar sama dengan anaknya. Ini tidak disenangi lagi. Dan kemana Jokowi setelah ini? Dan kemana juga Mega? Karena mereka menurunkan contoh-contoh yang semua nggak baik. Karena kemunafikan demi kemunafikan. Jadi berpura-pura. Sehingga kita harus menyuarakan secara benar. Dan saya harap juga kawan-kawan yang duduk di dalam pimpinan-pimpinan atau di lembaga gereja itu jangan terus kita diam, tidak bersuara. Suarakan sebagaimana Pak SK menyatakan itu kan, itu benar semua. Pak Santi Amer, yang kita bersyukur adanya fasilitas daripada Pak Polsam, satu-satunya yang berani melawan ketidakadilan. Kita bersuara di sini bukan melawan apa yang bukan menjadi hak kita. Kita menyuarakan kebenaran dan keadilan. Di Indonesia itu semua dimanipulasi. Hukum itu dibuat sesuai dengan kepentingan mayoritas. Sedangkan kita sudah diatur oleh konstitusi. Menghormati satu dengan yang lain. Agama yang mereka peluk itu biarlah itu menjadi ranah pribadi. Keselamatan itu bukan karena harus dengan mayoritas. Keselamatan saya pribadi. Saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Tapi saya tidak bisa pakai ini sebagai suatu bagian daripada politik yang saya harus paksakan. Kalau tidak mengikuti yang saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, kalian itu binasa dan patut dimusuhi. Jadi di sini harus kita pisahkan ranah pribadi keyakinan seseorang dengan peraturan negara. Konstitusi kita sudah mengatur. Kebenaran itu harus dinyatakan sesuai dengan konstitusi yang ada. Tidak perlu membuat segala macam sampai ke desa-desa harus diatur dengan FKUB segala. Untuk apa? Tapi sebaliknya, kawan-kawan yang
mengetahui sebenarnya hukum itu tidak diberlakukan di kantong-kantong yang mereka bilang minoritas. Justru berkompromi, takut nanti berhadapan dengan mayoritas. Ya ini kita tidak menunjukkan kebenaran ada di sana. Karena kita bukan melawan hukum, melawan ketidakadilan. Kalau gereja itu bisa ditutup seenaknya, sedangkan masjid dan pesantren berkembang demikian rupa, adanya cara mereka, cara kotor daripada Yusuf Kala yang mengirim orang-orang untuk mempengaruhi masyarakat yang tidak sama ideologi dengan dia, kok bisa diterima? Kenapa kita dilarang untuk acara kita beragama? Jadi di sini kita kembalilah kepada pemerintah ini yang sudah menyelewengkan, memanipulasi, dan memakai sarana-sarana yang diciptakan oleh orang-orang Israel untuk membodohi rakyat Indonesia. Jadi munafik demi kemunafikan. Apa yang dikontribut oleh Indonesia terhadap dunia. Ini memalukan sekali. Hanya mendapatkan semua dari hasil-hasil inovasi daripada orang-orang Israel. Jadi harus ngakuin dong, jangan munafik. Retno dan juga para petinggi partai, juga Pak Jokowi, ini sebentar lagi lengser. Jangan terus memusuhi Israel. Karena kembali kepada apa yang saya ketahui, sejak Indonesia merdeka, banyak sekali persoalan. Karena apa? Ini merupakan kutukan karena mengutuk Israel. Ya kan kita lihat dari sejarah, mulai baru berapa tahun Indonesia merdeka, tahun 48, peristiwa Madiun, komunis, tahun 49, kembali dengan DI, TII. Kalau kita merunut semua sejarah ini, sampai tahun 57, adanya pergolakan di Sumatera, di Sulawesi. Karena apa? Melihat pemerintah tidak benar. Ini adalah bagian daripada kutukan karena memusuhi Israel. Entah para pemimpin ini sadari atau tidak, mari kita kepada kejernihan untuk berpikir. Kemudian sampai tahun berapa? Sampai saat ini bermasalah. Kita tahu Gestapo tahun 66, 65, 66, demo di mana-mana. Demikian peristiwa Malari 98. Ini semua ada tragedi malapetaka di Indonesia. Harap para petinggi harus mendengarkan kenyataan ini. Sampai saat ini permasalahan Jokowi memajukan anak-anaknya. Kalau dia memang tegas, waktu itu dia nyatakan ya saya prinsip nggak mau anak-anak saya. Kalau dia memang ya sebagai pengusaha pisang goreng atau apapun, yang penting dia menjadi bagian daripada masyarakat untuk ini. Kan enggak mesti harus menjadi ya politisi, tapi dia melanggar apa yang dia sampaikan. Demikian juga para petinggi partai. Jadi semuanya ini tujuannya apa? Untuk menyusun kekuatan oligarki dan dinasti. Jadi di sini mungkin ya kita sebagai ya orang-orang yang menyadari bahwa kerusakan Indonesia ya dimulai daripada awalnya sampai saat ini. Jadi tidak akan pernah bisa, apalagi kalau terus mengutuki Israel. Mudah-mudahan siapa yang akan menjadi pemimpin nanti mengakui bahwa Israel ini harus digandeng sebagai partnership supaya maju seperti Singapura. Singapura negara kecil, tapi jangan coba-coba main dengan mereka. Masalah ekonomi yang nggak ada bandingannya lah dengan Indonesia. Jangan alasan dengan, oh karena mereka kecil gampang mengatur. Tidak. Nyatanya kita tidak bisa mengatur. Batam aja Indonesia itu sulit, padahal sudah berdekatan dengan Singapura. Karena apa? Peraturan birokrasi yang terlalu mendasarkan kepada peraturan-peraturan agama. Pokoknya ya kalau sudah jingkrang, pakai sorban, itu yang mereka yang diutamakan, harus difatwakan. Jadi ini harus dirubah pola pikir dan paradigma Indonesia. Itu saja Pak, soalnya bicara soal Indonesia nggak akan pernah putusnya. Terima kasih. Pokoknya ya, hari ini Indonesia perang sama Singapura, ketokan kepala saya nih ya kalau saya salah. Singapura pasti menang. Udah pasti Pak. Iya. Seluruh Asia Tenggara, seluruh ASEAN perang sama Singapura, Singapura pasti menang. Ngeri ya. Karena Singapura ini seperti Israel di Jazirah Arab. Ya. Ngeri ya. Waduh, karena apa? Karena Singapura pro Israel, pro Yahudi, tidak ngutukin Yahudi. Ya kan? Ya, saya tambahkan
Pak, sebenarnya kan ini adalah programnya dari Trump untuk menyusun bagaimana untuk mencapai itu Abraham Accord ini. Ya mereka dengan hati yang baik, kalau negara-negara Arab ini bisa memahami bahwa ya Amerika juga dan Israel ingin untuk membangun Gaza Strip itu akan menjadi seperti Singapura lah ya, negara kecil yang bisa maju karena mereka ada di depan laut dan mereka meskipun tidak ada sumber daya alam sama dengan Singapura, tetapi dengan kemajuan-kemajuan dari negara yang maju, menggandeng mereka akan bisa maju lah. Itu mereka sudah bicarakan dan si Kushner anak mantunya dari Trump yang sebagai pemrakasa daripada Abraham Accord ini sudah menyatakan dan pasti bisa lah. Tapi karena jiwa mereka, ideologi agama yang memang rusak, sehingga itulah yang mereka kedepankan itu ya mati Said. Tapi kenyataan juga kan yang mati Said rakyat-rakyat Rakyatnya. ya, ya, yang pimpinan-pimpinan mereka tinggal di luxury hotel di Doha, Abu Dhabi, bahkan ada yang di Prancis. Jadi di sini terus pembodohan sama dengan di Indonesia. Mana mungkin sih kalau seperti si Rizik untuk berani untuk berjihad masuk sana dan si Somad. Mereka itu menganjurkan padahal mereka itu yang mendapatkan keuntungan dari itu. Dan yang diuntungkan sekarang siapa? Ya Mahfud Abbas ya bersyukur di mana Hamas ditumpas supaya kekuasaannya akan lebih langgeng karena diancam dengan ini. Jadi di mana geopolitik Indonesia yang tolol seperti ini. Jadi mereka dengan membilang support Palestina. Palestina sendiri aja terpecah. Al-Fatah tidak senang dengan Hamas. Makanya yang sekarang diuntungkan ya Mahfud lah dengan faksi mereka Al-Fatah. Jadi disinilah kegoblokan daripada Retno dan orang-orang yang melihat ini yang termasuk Yusuf Kala. Karena jihad ya, otaknya itu miring. Yang penting rakyat ini dibodohi memusuhi Israel. Padahal Palestina sendiri yang normal ingin bersahabat dengan Israel. Karena Israel adalah bagian daripada berkat bagi mereka. Banyak mereka yang bekerja di Israel. Sekarang nggak boleh lah, ditutup. Ada 20.000 orang nggak bisa cross yang dulu bisa mencari nafkah di Israel. Jadi yang susah siapa? Rakyatnya sendiri. Apakah ini dipikirkan oleh si Yahya Sinwar dan satu lagi pimpinan mereka yang sedang ngabur di Doha atau di Qatar, Qatar Doha atau di Abu Dhabi. Jadi di sini adalah pembohongan demi pembohongan, kemunafikan demi kemunafikan. Ya itulah Pak, yang untung sekarang yang senang justru Mahfud Abbas. Meskipun dia berpura-pura sedih, tapi dalam hati kecilnya ya syukurlah Hamas tidak ada saingan untuk mereka di dalam memajukan Palestina kemudian. Karena kalau dia adakan pemilihan pada bulan Mei tahun ini, kalah dia Pak. Makanya dia terus dipospon, diundur. Akhirnya saat ini. Jadi berpikirlah yang jauh geopolitiknya Retno dan pimpinan Indonesia yang ya maaflah levelnya tuh kacau ini. Lanjut. Ini ada berita